Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-51. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau adalah Allah yang hidup. Biarlah berita hidup baru malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami semua, dan kuasa-Mu dinyatakan bagi kami, dikuatkan bagi kami semua. Jadilah kekuatan Tuhan atas hidup kami semua. Berbicaralah, segala kegelapan yang ingin mencuri firman patahkanlah dalam nama Yesus. Biarlah kami semua bisa menerima kekuatan dari kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ini adalah satu peristiwa di mana Yesus setelah selesai dengan perempuan Samaria, dia kembali ke Galilea dan dia sampai ke Kana, tempat mujizat pertama kali dibuat. Karena itu firman Tuhan malam hari ini saya beri judul, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Kenapa? Saudara harus tanya, kenapa bagi Yesus tidak ada yang sukar? Karena Yesus adalah Tuhan. Karena itu hidup saya dan saudara akan mengalami jawaban di dalam setiap kesukaran sekalipun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin bisa mengalami banyak kesukaran dalam hidup ini, tetapi kita punya Tuhan yang bisa menjawab setiap kesukaran. Karena itu kita bersyukur, kita punya Allah yang bagi Dia tidak ada yang sukar. Berapa banyak pun kehidupan kita sukar hari-hari ini, tapi kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan segala kesukaran. Karena itu biarlah lewat berita hidup baru malam hari ini, saudara semua akan mengalami jawaban atas setiap kesukaran yang saudara hadapi. Dan saya selalu melihat bahwa kesukaran itu hanya ada kesukaran yang berat, paling berat, ringan. Tetapi semua kesukaran itu ada tergantung dari kita menghadapinya. Bukan karena kesukarannya luar biasa berat, tetapi sebenarnya semua kesukaran ini Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa, bahkan tidak akan melebihi kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saya dan saudara harusnya mengerti bahwa kalau kita punya Yesus, maka kita sudah tidak punya kesukaran lagi yang lebih besar. Karena Yesus lebih besar dari semua kesukaran hidup saya dan saudara. Yesus lebih besar dari apapun yang mengganggu hidup kita. Mau kutuk, musibah, segala masalah apapun. Karena itu kita melihat kenapa judul ini, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Supaya kita orang-orang yang bersama dengan Yesus harusnya lebih bisa menikmati Yesus yang sudah ada dalam hidup kita. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 46 sampai 54.
Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai, anaknya sedang sakit. Ketika Yesus ada di Kapernaum, ada seorang dari Kapernaum yang sakit anaknya, pegawai istana. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi namanya pegawai istana, seorang yang punya kedudukan yang tinggi juga, atau semacam bangsawan, anaknya sakit. Dan ini yang saya lihat, hal yang pertama, kenapa bagi Yesus tidak ada yang sukar, dan apa saja yang kita mau, kita datang kepada Yesus. Dikatakan di situ, pegawai istana ini anaknya sakit dan datang kepada Yesus supaya disembuhkan. Tapi anaknya ini sudah hampir mati, saudara. Ini kan satu permintaan yang bagi kita sebenarnya kalau minta kepada orang biasa, ini tidak mudah untuk dikerjakan. Ini tidak mudah untuk dipulihkan. Apalagi Yesus kan bukan dokter. Tetapi apa yang dia kenal oleh seorang pegawai istana ini adalah dia melihat bahwa Yesus pasti mampu untuk keadaan anaknya yang sedang sakit keras, hampir mati. Berarti sakitnya cukup parah. Minta kesembuhan atau minta kehidupan lah. Ya, saya melihat karena Yesus adalah Tuhan, maka gampang sebenarnya. Ini juga bukan masalah bagi Yesus. Cuma kita belajar dari apa? Dari pegawai istana ini. Seorang yang punya kedudukan tinggi, seorang yang ingin mendapat jawaban Yesus, dia benar-benar merendahkan, sampai datang jaraknya itu kurang lebih hampir 24 kilo dari tempat dia ke tempat Yesus. Begitu dia menghormati Yesus, dia datang sendiri. Dia tidak mengirim utusan. Seperti kebanyakan kalau orang bos-bos zaman sekarang, tak usah dah datang sendiri menemui orang, cukup kirim utusan. Tapi Yesus, pegawai istana ini begitu merendahkan diri demi anaknya. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai istana ini adalah hal yang benar. Untuk kita bisa mengalami kekuatan Yesus dalam hidup kita, kita harus datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Datang dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri kita bahwa kita tidak mampu. Mungkin dia sudah pakai cara banyak untuk mengobati anaknya. Karena dia seorang bangsawan, pasti punya uang. Mungkin dia sudah pakai segala cara. Tetapi syukur dia mendengar kabar bahwa Yesus ada datang. Dan dia mau menemui Yesus.
demi anaknya. Jadi yang saya lihat, dia percaya ini adalah kesempatan dia untuk meminta Tuhan Yesus untuk turun tangan atas persoalan yang dihadapi oleh dia dan anaknya sekarang. Merendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Walaupun kalau kita lihat bahwa dia ini juga bukan seorang yang Yahudi atau orang percaya disebut gitu. Tapi dia dari orang non percaya. Dalam tanda kutip seperti bukan yang Yahudi. Tetapi merendahkan diri untuk bisa menerima segala kekuatan Tuhan. Seberapapun kita sekarang, kalau kita bisa merendahkan diri untuk datang kepada Yesus, Yesus siap menerima saya dan saudara. Bagi Yesus, siapapun yang datang kepada Dia, kalau kita mau menerima kekuatan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, ini yang saya temukan dari ayat ini. Jadi bagi Yesus tidak ada yang sukar, tetapi bagi kita banyak kesukaran. Dan untuk kita bisa keluar dari kesukaran-kesukaran kehidupan saya dan saudara, kita harus bertemu jalan yang bisa menyelesaikan itu. Dan pegawai istana ini benar. Dia datang kepada sumber dari segala jawaban. Yesus yang adalah Tuhan, bukan sekedar dokter, bukan sekedar penyembuh, bukan sekedar guru atau apapun, nabi biasa, bukan. Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan menariknya, Yesus juga tidak menolak dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang diminta oleh pegawai istana ini? Kelihatannya yang dia minta ini hanya hal yang biasa, sepele. Seperti kita pun kalau anak kita sakit, kita berharap dia cepat sembuh dan meminta mencari pertolongan dokter atau apapun. Hal yang sama dilakukan oleh pegawai istana ini. Dia ingin mengalami jawaban dari Yesus. Karena semua jawaban dari cara dia sendiri, tidak ada yang bisa memulihkan anaknya. Sampai bahkan anaknya tambah parah, sudah hampir mati. Jadi saya mau bilang di sini, saudara yang datang kepada Yesus, saudara datang kepada tempat yang tepat. Karena hanya oleh Yesus segala perkara tidak ada yang sukar. Bagi Yesus tidak ada yang sukar. Masalah apapun dalam hidup kita, Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan. Dan orang yang berseru kepada Yesus pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Pegawai istana ini tidak malu. Dia datang merendahkan diri. Dia jalan begitu jauh, mungkin dengan kuda atau keledai, tetapi dia terus mau datang kepada Yesus untuk bisa meraih pertolongan Tuhan. Jadi bagi saudara dan saya saat ini, kalau kita mengalami kesukaran dalam hidup ini, siapa jawaban kita? Yang paling sempurna, mutlak, dan abadi adalah Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa kita belajar seperti tinggalkan. Jangan memakai kemampuan kita lalu merasa kita bisa untuk datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan
rasa kehebatan kita, sehingga kita bisa merendah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan orang yang rendah hati, mau mengakui kekuatan Tuhan. Ketika kita mengakui kekuatan Tuhan, datang dan mengaku, Tuhan, saya butuh Engkau menyembuhkan anak saya. Disitulah kita bisa mengalami kekuatan Tuhan akan bekerja. Karena itu saudara dan saya, dalam segala keadaan, dalam segala, jangan tunggu pada waktu sukar saja kita datang. Setiap waktu ketika kita datang kepada Tuhan, baik sukar atau tidak sukar, kita tetap akan mengalami kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan akan menolong kita untuk memberi segala kekuatan dalam hidup kita. Jadi yang pertama yang saya lihat dari sini, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Lewat pegawai istana ini mau datang kepada Tuhan Yesus, dia melakukan hal yang terbaik untuk pertolongan kepada anaknya. Dan saya lihat inilah menjadi contoh bagi saya dan saudara, menjadi gambaran bahwa datang kepada tempat yang tepat, penyelesaian akan terjadi. Penyelesaian seluruh kehidupan kita, kesukaran hidup kita adalah Tuhan, adalah Yesus. Kenapa? Karena semua orang sudah pisah dari Tuhan sejak Adam dan Hawa, dan sudah pasti ada dalam kesukaran-kesukaran. Karena itu Tuhan memberi jawaban pemulihan di dalam Yesus. Pemulihan di dalam Yesus, kita diberi kepastian dari pemulihan. Pemulihan atas dosa, setan, dan neraka itu yang selalu saya ingatkan, itu hanya ada di dalam Yesus. Tadi kita baca ayat itu bahwa ia mendengar Yesus datang dari Yudea ke Galilea. Ini adalah berita bagus. Sudah dekat dengan tempat dia dan dia cari ke sana. Wow, ini luar biasa untuk anaknya yang hampir mati. Dia meminta kehidupan untuk anaknya. Ini juga terbaik bagi saya dan saudara. Jadi kalau seseorang masih sakit atau hampir mati, itu masih ada kesempatan untuk bawa orang itu ketemu Tuhan. Bukankah saya dan saudara juga kalau mengalami keselamatan, waktu roh kita masih ada dalam tubuh kita? Bukan sudah mati baru kita bisa menentukan keselamatan kita? Tidak bisa. Iman orang percaya di dalam Yesus, keselamatan diterima pada waktu roh saya dan saudara masih ada dalam tubuh. Artinya kita belum meninggal secara jasmani, sebelum roh kita keluar. Orang yang percaya Yesus tidak percaya bahwa setelah mati orang tuanya atau siapapun yang mati kita bisa doakan dan dia bisa pindah dari neraka ke surga. Tidak ada. Dalam iman di dalam Alkitab, kitab suci, kita tidak ada percaya seperti itu. Yang kita percayai adalah selama orang itu masih hidup, masih walaupun sakit atau setengah mati, orang itu masih bisa kita bawa kepada Tuhan untuk dia mengalami Tuhan, diselamatkan atau dipulihkan oleh Tuhan, itu masih bisa. Tapi ketika orang itu sudah mati, kita tidak punya kesempatan lagi untuk bisa membawa dia kepada Tuhan lewat doakah atau lewat persembahan-persembahan kita sesudah dia mati. Tidak bisa. Karena itu juga menarik dari ayat ini yang saya temukan,
Benar yang dilakukan oleh pegawai istana ini. Sebelum anaknya mati, hampir mati, dia harus ketemu Yesus, supaya sekiranya Yesus memulihkan anaknya. Ya mungkin permintaannya pulihkan dari sakit, tetapi lebih dari sakit sebenarnya Yesus adalah juru selamat. Bisa menyelamatkan anaknya, membawa anaknya untuk percaya bahwa kamu dipulihkan oleh Yesus. Makanya saudara dan saya jangan salah paham. Dalam orang percaya Yesus tidak ada doa untuk orang yang sudah mati pindah dari neraka pindah ke sorga. Tidak bisa. Karena itu kita hanya punya kesempatan selama orang itu masih hidup. Kita harus bawa dia datang kepada Tuhan. Dia mengalami keselamatan, dia mengalami pemulihan. Jadi saya percaya kesempatan kita kepada keluarga kita, teman kita, siapapun yang kita kenal, untuk dia bisa mengenal Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya, mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus pada saat dia hidup. Dan pada saat walaupun dia sudah sakit sekarat, masih bisa. Dan masih bisa ditawarkan untuk menerima Yesus. Jadi saya melihat ini juga satu bagian yang cocok dengan cara Tuhan untuk menyelamatkan setiap. Pegawai istana ini datang pada waktu yang tepat, sebelum anaknya mati. Sebelum saudara dan saya mati, sebelum kita, semua orang di dekat kita mati, mereka perlu tahu siapa Yesus. Mereka perlu menerima Yesus dalam hidupnya, supaya segala kehidupan mereka yang penuh dengan penderitaan, setan dan neraka bisa diselesaikan. Apalagi hanya kesukaran, masalah sakit atau masalah-masalah di dunia ini. Tuhan sumber segala keselamatan. Jadi itu yang pertama yang kita harus renungkan, bahwa sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Pegawai istana ini datang kepada tempat yang tepat, dan dia bisa mendapat jawaban atas segala kesukaran hatinya, kesukaran atas anaknya. Jadi saudara bisa bawa segala kesukaran hidup saudara malam hari ini juga kepada Tuhan. Terlebih belum menerima Tuhan, keluarga saudara belum mengerti siapa Yesus, bawa mereka dalam doa saudara, bawa mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, saya lihat bagi Yesus tidak ada yang sukar. Bahwa tadi kita baca juga orang ayat yang ke 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah itu kan, sebelum anakku mati. Berarti dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa tolong anaknya. Sebelum anakku mati, sebelum dia binasa. Kalau dalam bahasa yang lain saya ingin pikir, sebelum anakku binasa, tolonglah dia. Atau selamatkanlah dia. Apakah saudara seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, seorang keluarga dengan banyak yang lain, dan
mengerti bagi Yesus untuk menghidupkan anak itu tidak ada yang sukar. Dan datang kepada Yesus. Saudara, saya melihat ini satu pengajaran yang luar biasa bagi kita. Pengertian dari seorang pegawai istana ini tentang Yesus itu jelas. Sebelum anakku mati, engkau harus datang. Kita pun juga harus anjurkan kepada banyak orang yang kita sayangi, kita kasihi. Sebelum kamu mati, datang kepada Yesus. Atau kamu harus terima Yesus hadir dalam hidupmu. Supaya kamu bisa diselamatkan, supaya kamu bisa dipulihkan. Saya percaya ini bukan hanya sekedar dia minta Yesus untuk sembuhkan anaknya. Tapi Yesus hadirlah dalam kehidupan anak saya seperti itu. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hidup anak saya. Bertindaklah sebagai Tuhan atas anak saya, hidup anak saya. Karena dia minta apa? Sebelum anakku mati. Saya melihat ada banyak tradisi. Kalau orang sudah mati baru dikasih makanan kesukaannya, pakaian baru atau sesuatu yang bagi saya dan saudara itu adalah salah. Harusnya sebelum orang itu meninggal, kita sudah harusnya bawa yang terbaik untuk dia. Karena kalau dia sudah meninggal, kita sudah tidak bisa yang berguna, berharga bagi orang itu. Karena sudah terpisah waktu kita mati. Karena itu saya lihat ini adalah satu pengajaran yang baik untuk kita. Apa yang dipandang oleh pegawai istana ini, seorang bangsawan itu tinggalkan kedudukan dia dan dia tahu bahwa Yesuslah yang tertinggi. Karena semua mujizat yang dia sudah lihat juga, dia dengar juga. Air menjadi anggur. Berarti bagi Yesus tidak ada yang sukar untuk minta kehidupan anaknya dipulihkan. Saudara, mungkin saudara sedang bergumul dengan anak yang tidak bisa berubah, atau suami yang tidak bisa berubah, istri yang tidak bisa berubah. Mintalah Tuhan untuk hadir sebelum keluarga saya berantakan atau semua akan hancur atau binasa. Karena bagi Yesus tidak ada yang sukar. Memulihkan siapapun Tuhan bisa. Yang paling pertama, yang penting saudara datang, mengaku, saya butuh Engkau Tuhan, saya butuh Engkau Yesus. Hadir, datang ke rumahku, hadir dalam rumahku. Ketemulah anakku yang sedang akan hampir mati. Sebelum dia mati, biarlah dia ketemu Engkau. Ini juga satu doa seperti saya bilang, ini adalah doa mohon keselamatan. Doa supaya anaknya benar-benar juga bisa diselamatkan, bukan hanya sekedar disembuhkan. Karena pengharapan dia, anakku sebelum anakku mati, mari Engkau datang. Dalam pemikiran saya, pasti kalau anak saya sudah mati, sudah tidak ada kesempatan lagi mengalami Yesus atau kekuatan keselamatan dari Yesus itu. Karena memang saya dan saudara menerima keselamatan waktu roh kita masih ada dalam tubuh kita, atau kita masih hidup di dunia ini. Itu yang saya dapat dari ayat-ayat ini. Jadi pengertian untuk dia bisa mengalami anaknya sembuh dan juga anaknya bisa diselamatkan. Jadi dari poin-poin ini saya harap kita melihat benar bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Berat sekalipun Tuhan sudah selesaikan bagi saya dan saudara. Paling berat apa? Paling berat adalah
mati untuk bayar dosa saya dan saudara, dan itu Yesus sudah lakukan, dan kita bisa diselamatkan. Apalagi hanya menyembuhkan. Bagi Yesus masalah kecil, masalah sebentar saja, sederhana saja. Justru masalah yang paling besar dalam hidup manusia sekarang adalah terpisah dari Tuhan. Harusnya mengalami Tuhan, bertemu Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan supaya bisa menerima segala kekuatan Tuhan, tetapi sedang terpisah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah malam hari ini lewat firman malam hari ini, segala ya kesukaran hidup saya dan saudara sudah pasti bisa teratasi. Terlebih persoalan kehidupan kekal kita hanya bisa teratasi oleh Yesus. Dan semua persoalan apapun, Yesus tetap adalah jawaban yang sempurna. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 50 Tuhan Yesus menjawab dia. Karena dia bilang anaknya udah hampir mati Tuhan. Sebelum dia mati, datanglah. Ayat 50 Tuhan Yesus mengatakan satu nubuatan saja. Pergilah, anakmu hidup. Luar biasa, ini bukan sembuh. Yesus dia untuk menyembuhkan. Anaknya sedang mati rohani juga. Karena yang meminta kepada Yesus ini pegawai istana yang bukan orang Yahudi. Dan Yesus menerima dia dengan luar biasa. Jadi yang kedua, siapa bisa dapat mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan, apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Mujizat keselamatanlah yang tertinggi. Dan kalau kita dapat mujizat itu, keselamatan itu, itulah hidup kita menjadi berarti dan berubah luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak ada yang sukar. Siapapun yang datang kepada dia, dia akan bisa menyembuhkan. Latar belakang apapun, dia akan bisa menyelamatkan. Karena dialah sumber keselamatan, sumber pengampun. Memutuskan hati saudara. Saya dan saudara harusnya memutuskan hati untuk percaya. Memang kalau kita lihat Yesus bilang, pergilah anakmu hidup. Ini adalah satu jawaban yang jauh daripada jawaban yang diinginkan mungkin dari orang pegawai istana ini. Tadi bilang anaknya hanya sakit, hampir mati, tapi Tuhan bilang sekarang anakmu hidup. Ini saya yakini pegawai istana ini mengalami berkat yang double, mujizat yang double. Pertama, kemungkinan besar anaknya pasti selamat. Dalam arti rohani akan mengalami kekuatan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan yang kedua, penyembuhan yang karena Yesus bilang hidup. Anakmu hidup. Bukan sekedar sembuh, hidup. Hidup yang dari Yesus adalah hidup. Yesus memberikan hidup. Karena itu saya percaya beri kehidupan. Yesus menjaminkan kehidupan kekal yang paling utama. Bukan sekedar hidup sementara.
Dan inilah berkat yang luar biasa. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Orang yang belum percaya, kalau dia bisa mengalami mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat pemulihan, segalanya. Siapapun kita, orang suku apapun, agama apapun, kalau mau datang kepada Yesus, keselamatan Tuhan Yesus jaminkan. Karena dialah yang mengerjakan karya keselamatan itu kepada saya dan saudara. Mati di kayu salib, datang sebagai manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kubur, mengalahkan maut, setan dan neraka, naik ke sorga, menyediakan tempat, sekarang bekerja melalui Roh Kudus. Itulah bagi saya dan saudara. Karena itu saya melihat bagaimana pegawai istana ini luar biasa. Dia mengalami, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Kepada siapapun yang datang, Tuhan siap memberi jawaban. Karena itu, ajaklah untuk mengalami kehidupan dari Yesus. Kehidupan kekal. Kehidupan yang bukan sekedar disembuhkan, tapi diselamatkan. Dilepaskan dari dosa, setan, dan neraka. Itu adalah ada di dalam Yesus. Dan inilah yang saya lihat. Yesus bilang, anakmu hidup. Berarti anakmu mengalami keselamatan. Otomatis sembuh. Amin. Karena itu saudara dan saya, yang luar biasa. Kalau saudara mengalami kesukaran apapun malam hari ini, Tuhan Yesus siap menjamah saudara. Saya percaya itu. Dan terakhir, penyembuhan dari Yesus, saya melihat kenapa bagi Yesus tidak ada yang sukar. Pertama, tadi apa saja yang kita minta, Tuhan siap bisa melakukan. Yang kedua tadi, siapapun bisa mengalami mujizat Tuhan. Berarti kan bagi Yesus bukan hanya orang tertentu, siapa saja kalau mau datang. Yang terakhir ini, penyembuhannya juga, pemulihannya juga jarak jauh. Ini yang luar biasa. Saya lihat seperti sekarang kita juga siaran jarak jauh, dan kita berdoa juga dari jarak jauh. Kuasa Tuhan bisa sampai di mana saja. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu, perkataan nubuat yang Yesus katakan anakmu hidup, pun tidak bertemu dengan anak itu, Tuhan sudah menjawab dengan kekuatannya yang tidak bisa terbatas oleh apapun. Jarak, ruang, waktu, sudah mencapainya. Karena itu bagi Yesus tidak ada yang sukar, adalah kita bisa mengalami jawaban Tuhan 24 jam dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi kalau malam hari ini Tuhan mau menjamah saudara yang ada di mana saja, itu bisa terjadi. Itu bisa menjadi kenyataan. Karena itu saudara mengikuti siaran langsung, saudara berdoa sungguh-sungguh juga lawatan Tuhan bisa terjadi sampai di sana. Karena itu jangan pernah menganggap bahwa bisa nggak tercapai di sana. Bisa. Karena itu saudara banyak yang bisa minta dukungan doa. Kenapa? Karena setiap doa kita, jarak apapun kita bisa sampai. Karena yang menikmati jauh, bukan jarak jauh pun. Cocok dengan pelayanan kita. Bertatap muka mungkin sedikit orang saja
kita bisa kirim doa kita. Yesus pun juga hanya mengirimkan firman-Nya, nubuatannya, bahwa anakmu hidup. Nanti kita baca di ayat itu lebih lanjut, dikatakan, kan dikatakan di situ, setelah dia bilang anaknya hidup, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Walaupun mungkin pergi masih, kan tapi Yesus kan tidak menjamah anakku. Apakah benar? Kadang-kadang kita juga membatasi kuasa Tuhan. Kita pikir Tuhan harus datang tangan dulu baru anak kita bisa sembuh, atau pendeta juga sama. Enggak. Doa kita dari jauh pun juga bisa terjadi. Malam ini coba kita akan melakukan kami apapun kesukarannya. Mari berdoa bersama nanti, supaya kita melihat bagaimana kuasa Tuhan akan terjadi. Dan ini yang saya lihat, anaknya dia pulang dengan satu nubuatan Tuhan yang benar. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dan dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya tadi kan memang anaknya hidup. Kenapa diberi kabar hidup? Pemulihan dari Tuhan itu adalah sempurna. Selamatan, keselamatan, kehidupan yang luar biasa. Oh, berita yang baik. Apakah anaknya mati juga tadi? Saya bilang mati rohani. Dan sekarang hidup oleh perkataan firman, perkataan Tuhan Yesus. Injil itu membawa kehidupan kekal. Dan itu adalah kata-kata kekuatan Allah, Injil itu. Karena itu saya bersyukur kalau Tuhan bekerja melalui hidup saya untuk menyampaikan kabar baik, kabar. Sebab saya percaya bahwa hanya oleh Tuhan semua akan tidak menjadi sukar. Jadi jarak tidak menjadi halangan bagi Tuhan. Sebentar juga. Karena itu apa yang terjadi? Dia bertanya kepada yang membawa kabar itu, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, dia pikirkan sembuh. Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Wow, demam. Demam saja bisa menjadi sakit yang berbahaya juga zaman itu. Bukankah COVID-19 juga seperti demam, flu? Kelihatannya biasa tapi sangat mematikan. Menurut dokter atau cerita-cerita, tapi kita juga tidak tahu secara benar karena saya bukan dokter. Tetapi penyakit biasa, penyakit tidak biasa bagi Tuhan, inilah mujizat. Tanpa berbuat apa-apa, hanya dengan perkataan firman dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan, anak itu sudah hidup pulih tepat pada waktu Yesus mengucapkannya. Jadi hari ini ketika kita berdoa, tepat hari ini juga Tuhan sedang bekerja. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Saudara, luar biasa. Ia dan seluruh keluarganya sekarang percaya. Oh, Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang dia katakan, itu pasti terjadi. Apa yang dia firmankan, itu pasti terjadi. Kalau dia hidup, kamu memiliki
pasti akan terjadi pemulihan. Kamu pasti disembuhkan, pasti akan terjadi kesembuhan. Kamu pasti akan dibangkitkan, maka pasti akan dibangkitkan. Saudara, karena itu kepercayaan kita kepada Yesus membuat segala-galanya tidak. Amin. Jadi kalau saudara benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan yang sukar, katakan dengan saya, masalahku tidak sukar karena Yesus. Hidupku juga tidak sukar karena Yesus. Amin. Semua keselamatanku juga tidak sukar. Seperti kita berusaha untuk selamat, tidak keselamatan kita, karena Yesus yang kerjakan dan kita percaya dan menerima dalam kehidupan. Mari saya ingin kita berdoa bersama. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan hari-hari ini, kesukaran hari-hari ini, terlebih kesukaran khawatir kalau saya mati kemana, ketakutan, kesukaran, ketakutan karena tidak tahu saya akan kemana nanti. Mari saya akan berdoa seperti Yesus bilang kepada anak dari pegawai istana itu, anakmu hidup. Tuhan ingin memberi kehidupan kepada saya dan saudara, dan kehidupan itu ada di dalam Yesus. Mari berdoa dengan saya dan ikut waktu saya berdoa. Kalau itu adalah saudara yang sedang saudara alami, mari engkau katakan, percaya apa yang saya katakan, doakan supaya saudara mengalami jawaban doa itu juga. Saudara bisa bilang amin waktu saya ucapkan apa yang mengenai saudara, dan lepas itu. Karena bagi Yesus tidak ada kesukaran, tapi kita dengan kelepasan, pemulihan, kemenangan. Tetapi siapapun yang datang, dia bisa menerima pemulihan. Karena Yesus tidak ada yang sukar. Bagi orang tidak percaya, orang percaya akan mengalami, bisa percaya dan dipulihkan. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan. Dan cara apapun tidak menghalangi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa yang pertama, bagi setiap pribadi yang mengalami kesukaran-kesukaran, mungkin banyaknya masalah, kesukaran-kesukaran, ketakutan akan kehidupan. Yang belum hidup karena masih terpisah dari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi mungkin berdoa bersama dengan hamba. Biarlah ada kelepasan dari Engkau kepada setiap pribadi. Mereka mendapatkan hidup yang kekal di dalam kekal bagi mereka yang belum mengalami Tuhan. Pribadi-pribadi yang masuklah dan berilah hidup kepada mereka. Bahkan kalau mereka berdoa untuk anak, istri, suami mereka untuk bisa mengalami kehidupan dari Tuhan, berilah dalam nama Yesus, karena Engkau tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk bekerja bagi setiap pribadi. Jarak tidak menghambat kuasa-Mu. Sekarang kuasa-Mu terjadi saudara-saudara hamba ini. Ketika mereka berdoa di tengah-tengah kesukaran secara rohani, jasmani, ekonomi, mereka mungkin mengalami kesukaran karena sakit, penyakit, musibah, kutuk.
Mari di dalam nama Yesus Engkau angkat, Engkau jawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Saya percaya seperti terjadi mujizat kepada anak dari pegawai istana. Sekarang mengalami mujizat Tuhan. Terlebih mulai dari keselamatan dan mengalir kepada seluruh kehidupan. Sembuh, pulih, dijawab semua kesukaran. Tuhan bekerja. Terima kasih. Jadikanlah hamba berdoa supaya keselamatan, kesukaran yang dialami oleh saudara-saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus, terima kasih. Yang memberi pemulihan, karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagi Yesus tidak ada yang sukar untuk memberi segala yang terbaik bagi kami. Yang datang kepada Engkau, yang meminta kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati, yang mau percaya kepada Engkau. Tuhan, Engkau terima. Kalaupun siapapun, Engkau siap memulihkan. Terima kasih. Jadikanlah jawaban atas setiap kesukaran. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang lemah imannya, Engkau berikan iman untuk bisa percaya. Bagi mereka yang hilang harapan, beri pengharapan baru. Dalam nama Yesus, terima kasih. Bapa, hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terus Tuhan kuatkan. Bahkan seluruh dunia, berkatilah supaya bisa melewati pandemik ini. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kami bisa menang, kami bisa melewati di dalam kekuatan-Mu. Kuatkanlah anak-anak Tuhan belum percaya supaya bisa percaya dan diselamatkan. Terima kasih siapapun. Terpujilah Allah yang memberkati kami, berkati bangsa kami, berkati seluruh dunia, supaya bisa mengalami hidup yang baru di dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan biarlah hidup kami bisa melewati segala kesukaran, karena Tuhan yang hidup, karena Yesus yang bisa mengalahkan semua kesukaran dalam kami. Kami akan bisa melewati segala kesukaran di dalam kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini berita hidup baru malam hari ini, malam yang ke-51. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Maaf kalau ada kelewatan jam ya, karena kadang-kadang ada gangguan. Tetapi percayalah, siaran ini tetap akan jalan dengan kekuatan dari Tuhan dan akan menjadi saluran berkat. Oke, dan nanti juga bisa saya bagikan di YouTube, saudara bisa lihat kapan-kapan, dan kuatkanlah diri dalam firman Tuhan. Salam, dan Yesus memberkati. Sampai jumpa.